bahwa upayanya sudah ada, ya. Meskipun kalau boleh jujur masih agak sedikit terlambat, ya. Harus ada speed up, upaya percepatan. Meskipun demikian, saya meyakini tidak terlambat, ya. Artinya bahwa krisis air di 2050, kemudian tenggelamnya sampai jutaan hektar itu hanya model saja, ya. Mudah-mudahan ya sekarang belum terlalu cepat, nah nanti bisa lebih cepat lah kayak maraton gitu ya. Resiko dan bencana itu adalah masa depan yang tidak bisa kita tolak. Itu yang mau kita katakan. Dan setiap masyarakat, setiap bangsa mesti siap untuk menghadapi situasi seperti ini. Memang nggak bisa dihindari itu. Ya artinya kan masyarakat harus adjust ya, harus adopt dengan situasi yang ada. Tapi memang ya tentunya masyarakat juga harus memahami bahwa yang dialami masyarakat sendiri itu adalah dampak dari kegiatan manusia sendiri. Khusus untuk mengetahui kondisi di kawasan pesisir Indonesia, Kementerian kami dari Kementerian PPN, Bappenas ini sebenarnya sudah melakukan kajian proyeksi iklim laut mulai dari tahun 2006 sampai 2040 yang menghasilkan informasi mengenai proyeksi kenaikan tinggi muka laut di seluruh wilayah Indonesia. Kami menganalisisnya ini melalui ada yang istilahnya parameternya itu namanya indeks kerentanan pesisir atau Coastal Vulnerability Index. Nah, dari Coastal Vulnerability Index ini hampir bisa diproyeksikan ada sekitar 18.000 km panjang pantai di Indonesia ini memiliki tingkat kerentanan pesisir yang cukup tinggi. Pesisir tinggi hingga sangat tinggi kerentanan. Ya, yang tersebar tentunya wilayahnya, nggak semua wilayah juga ya, tapi ini tersebar dan terutama di wilayah pulau-pulau kecil terutama. Nah, dampak dari peningkatan tinggi muka laut ini dan kondisi pesisir yang sudah makin belakangan ini makin rentan, nah itu diantaranya tentunya bisa mengakibatkan penggenangan ya di berbagai wilayah, terutama di kawasan pesisir, termasuk juga ini peningkatan frekuensi banjir rob dan abrasi pantai. Ini pasti dampaknya akan ke sana. Ancaman tenggelamnya wilayah pesisir itu datangnya dari air laut yang memang naik terus permukaannya, sea level rise, kemudian kondisi pesisir yang sudah rendah terhadap laut, kemudian tanahnya yang turun terus ya akibat tadi eksploitasi, akibat beban infrastruktur, akibat pengeringan lahan gambut ya. Jadi ketiga faktor ini ya yang saling menambahkan resiko ya, dan resikonya ya tidak bisa kita abaikan karena kita berbicara ribuan hektar, berbicara bahkan sampai jutaan hektar gitu ya bisa hilang. Nah tinggal ya kita harus berupaya lah supaya hal itu tidak terjadi. Nah, penurunan tanah di pesisir itu nilainya cukup besar dibandingkan dari kenaikan muka air lautnya ya. Turunnya bisa sampai 10 cm per tahun ya, bahkan di beberapa lokasi ada yang 20 cm per tahun. Berarti dalam 10 tahun aja kita berbicara 1 meter hingga 2 meter penurunan tanah. Nah, kita tahu tadi bahwa elevasi dari pesisir itu sudah cukup rendah. Nah, berarti kan ada masanya bahwa pesisir itu akan berada di bawah laut. Ya. Nah, sehingga itulah potensi tenggelamnya pesisir di Nusantara ya.
Nah, kemudian salah satu faktornya memang betul adanya eksploitasi air tanah yang berlebihan di pesisir ya. Dan itu bisa menyebabkan tadi turunnya bisa sampai 10 cm per tahun. Kemudian juga wilayah pesisir itu kan wilayah ada beberapa bagiannya itu yang merupakan tanah lunak ya. Nah, sehingga tanah lunak itu secara alami memang mengalami penurunan meskipun tidak besar 1-2 cm per tahun. Nah, ketika tanah lunak dibebani oleh infrastruktur urugan, nah itu juga berarti akan tambah turun tanahnya ya. Betul ya, jadi efek pembebanan ya dari infrastruktur dan urugan itu akan nambah turun ya. Meskipun kalau kita cermati nanti biasanya penurunannya itu 1 hingga 2 cm ya, dan ada maksimum kompaksinya lah kalau kita bilang sampai 30-40 tahun ya, sehingga akhirnya nanti efek beban itu akan hilang. Nah, yang tersisa itu ya kompaksi alamiah memang bisa sampai 300 tahunan, dan eksploitasi air tanah yaitu sepanjang dieksploitasi ya itu akan turun juga. Tentunya dari berbagai kondisi ini implikasinya dengan adanya perubahan iklim dan hidrometeorologi tadi ya, bencana hidrometeorologi di wilayah pesisir, tentunya yang kita khawatirkan adalah kerusakan infrastruktur ini yang akan lebih sering terjadi, terutama di permukiman, pusat-pusat bisnis, perdagangan, bangunan kantor, pariwisata, termasuk juga ekosistemnya sendiri dan sumber daya alamnya sendiri yang ada di wilayah pesisir tersebut ya. Dan tentunya secara lebih luas lagi nanti bisa mengganggu perekonomian kita, bahkan bisa mengganggu juga pencapaian target-target pembangunan tidak hanya di daerah, wilayah yang terkena dampak, tapi bisa juga sampai ke nasional. Masyarakatnya juga terdampak, aktivitas ekonomi, sosial, budaya juga ini akan sangat terdampak ke depan. Yang kita sebut dengan masyarakat pesisir itu kan satu, kita katakanlah tanda petiknya, satu satuan sosial yang disebut masyarakat yang memiliki ciri khas tertentu yang namanya masyarakat pesisir itu, yaitu yang pertama-tama adalah ya mereka hidup tergantung dari laut, dan secara geografis bangunan sosial yang mereka bentuk itu memang dipengaruhi oleh budaya laut. Ketika ini berubah ya oleh karena perubahan iklim, oleh karena meningkatnya risiko akibat bencana yang sekarang terjadi ya kan. Nah, ini tentu akan mengubah bukan hanya ekonomi, tapi juga nanti bagaimana pola relasi mereka dengan alam itu juga pasti akan berubah itu. Yang namanya tanah dan manusia itu ada yang bounded sifatnya. Dia manusia dengan tanah itu dia, atau dengan laut ya, dia terikat itu, ada ikatan yang abstrak gitu tetapi kuat gitu. Itu di semua bentuk kehidupan seperti itu gitu loh. Ada keterikatan gitu, dan kenapa ya? Karena dia membangun sejarahnya di situ. Dia di tempat, karena kita ngomong tentang ruang gitu kan. Di ruang itu dia mengkreasi berbagai macam relasi sosial, tetangganya, keluarganya, ya kan, aneka macam memori hidup dia ada di situ gitu. Jadi itu bukan yang namanya ruang, itu bukan semata-mata ruang yang mati gitu. Jadi ketika orang mau dipindah itu bukan mudah, karena apa? Karena dia mesti meninggalkan seluruh pengalaman sosial dia yang dia sudah bangun berpuluh-puluh tahun di situ gitu. Jadi nggak mudah itu. Jadi nggak bisa kita gunakan pendekatan yang keras, pendekatan serba paksa. Maka yang saya bilang tadi dari awal-awal, kita mesti dulu membangun dialog, empati dulu, tahu persoalan-persoalan dia seperti apa, dan mencari alternatifnya bersama-sama dengan si masyarakat itu. Masyarakat di wilayah pesisir itu harus meninggikan rumah mereka tiap 5 tahun sekali gitu ya, setinggi 1 meter bahkan lebih gitu ya.
Bahkan yang sudah ada yang sekarang itu ditinggikan karena sudah tahu bahwa ini tanahnya akan turun dan mereka merasa akan aman 10 tahun ke depan gitu ya. Dan pemerintah juga secara sendirinya juga menaikkan jalan-jalan gitu ya, sehingga akhirnya banjir roobnya untuk sesaat hilang gitu ya. Nah itu bisa kita bilang bentuk adaptasi. Nah sebenarnya nanti ada upaya yang lebih efektif. Kalau tadi kita bicaranya bahwa urusannya penurunan tanah itu dominasinya dari eksploitasi air tanah. Nah, kalau kita bisa mengurangi atau mengendalikan bahkan menghentikan eksploitasi air tanah, nah itu sebenarnya bentuk mitigasi ya yang bisa kita lakukan. Nah, sebagai masyarakat mungkin apakah bisa ya mungkin bisa jadi iya bisa jadi tidak ya. Karena sebenarnya bola panasnya ada di pemerintah dalam suplai air ya gitu ya. Cetek banget Pak ya. Permasalahan ini datangnya dari problem water management ya. Tadi diawali dari sanitasi yang buruk, kemudian budayanya juga yang kurang bagus sehingga akhirnya sumber-sumber air menjadi buruk gitu ya, sehingga orang berlomba eksploitasi air tanah, akhirnya tanahnya turun, kemudian di satu sisi juga ada sea level rise-nya. Jadi problemnya itu sebenarnya water management. Berarti solusinya apa? Solusinya juga water management yang lebih baik. Kalau tanggul itu adalah upaya yang tidak bisa dihindari. Kenapa? Karena banjirobnya keburu datang. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka bahwa tanggul itu harus dibangun ya. Nah, tanggulnya kan ada tanggul pantai, ada tanggul laut gitu ya. Nah, kemudian tanggul itu memang bukan solusi permanen. Kenapa? Karena tanggulnya ikut turun dengan tanah sekitarnya ya. Sehingga kalau kita lihat di Jakarta saja ya, tanggul itu hanya bisa memproteksi 10 tahun. Setelah 10 tahun ditinggikan lagi. Kemudian setelah 10 tahun berikutnya ditinggikan lagi. Sehingga di Jakarta itu sudah 3 bahkan 4 kali peninggian tanggul. Nah, apakah kita merasa cukup dengan hal itu? Ya, kalau merasa cukup ya silakan. Tetapi kalau saya rasa ya meninggikan terus tanggul juga akan menambah resiko ya. Balik lagi kita harus memperhatikan bagaimana substitusi dari air tanah ya, bagaimana mengurangi atau mengendalikan eksploitasi air tanah ya. Jadi sekarang tanggul itu ya bisa dibilang penahan rasa sakit ya. Tetapi apakah kita mau terus sakit? Nah, itu pertanyaannya ya. Kami sudah bisa mengindikasikan ini kalau kita masih pendekatannya business as usual ya selama ini dengan proyeksi yang ada itu kerugian itu bisa mencapai hampir 245 triliun hingga tahun 2024, terutama ini dari kerusakan permukiman ya akibat penggenangan. Itu implikasinya sangat besar kalau ini kita ya istilahnya kalau kita ini biarkan begitu saja, ini ancaman terutama untuk kawasan pesisir ini nggak main-main ya. Kita sudah launch kebijakan pembangunan berketahanan iklim untuk 4 sektor, ada kelautan pesisir, sektor air, pertanian, dan kesehatan. Dalam pelaksanaan ketahanan iklim di RPJMN 2020-2024, kami sudah merancang kebijakan pembangunan berketahanan iklim ini selain mendukung capaian pembangunan secara overall, dengan tujuan SDG, tapi ini juga sekaligus memenuhi komitmen Indonesia terhadap perjanjian Paris, ya, Paris Agreement, dan juga bagaimana kita mengadres Sendai Framework yang terkait dengan penanggulangan bencana. Diharapkan tentunya kebijakan pembangunan berketahanan iklim ini dapat berperan sebagai rujukan dalam perumusan program dan kegiatan pemerintah, pusat, daerah,
termasuk juga lembaga non-state actors yang non-pemerintah dan swasta. Untuk bersama-sama kita bareng-bareng nih semua berupaya untuk meningkatkan ketahanan iklim nasional kita. Penanganan mangrove ini memang sebuah pendekatan yang belakangan ini makin lama makin menjadi favorit ya, karena kita kembali lagi sebenarnya pendekatan yang paling efektif itu adalah tentunya ada nature-based solution. Artinya pendekatannya kita kembalikan lagi ke alam dan kita restore kembali kondisi alam itu sehingga memang menjadi stabil. Terus semut juga. Oh ya. Kayak terlalu parah lah, bakalnya santapannya kambing-kambing jahat. Mati ya. Konteks kebijakan pembangunan berketahanan iklim tadi, disitulah sebenarnya kita ingin mendorong agar masyarakat lebih antisipatif untuk melihat berbagai fenomena-fenomena yang terjadi belakangan ini, karena itu agak sulit untuk dihindari. Tidak mungkin kan kita menghindari land subsidence karena pembangunan sudah terjadi sedemikian rupa. Itu ya harus dihadapi oleh masyarakat. Tentunya ada beberapa measures untuk mengurangi ya, misalnya kita kurangi betul untuk penyedotan air tanah misalnya. Itu salah satu measures yang bisa dilakukan. Tapi tetap masyarakat harus bisa antisipasi ke depan. Dan kita nggak bisa menghindari juga crop tadi. Dan tentunya harus ada counter measures. Bisa tadi lewat membangun mangrove, atau kalau sudah memang sangat-sangat immediate, mau nggak mau tanggul kita bangun. Karena itu kan menjadi solusi tercepat. Kalau nunggu mangrove, pasti nunggunya lama, berapa tahun baru itu. Nah, kalau sudah immediate, harus segera dilakukan pendekatan teknologi misalnya. Banyak action yang bisa dilakukan dalam menurunkan emisi gas rumah kaca, dari yang sangat-sangat sederhana, mulai memilah sampah, organik dan organik, menanam pohon, banyak yang sederhana itu bisa dilakukan oleh masyarakat sehingga ikut membantu gas rumah kaca secara global. Ya, kita mesti lihat ininya, level of risk-nya. Apa hierarki resiko di tiap komunitas itu kan berbeda-beda. Ya, untuk yang misalnya saya baca satu penelitian di Demak, nelayan Demak itu mereka betul-betul karena akibat gelombang yang terus-menerus gitu ya, selama satu musim mereka sama sekali nggak bisa mendapatkan nafkah. Nah, itu memang harus ada strategi lain bagaimana menggantikan sumber mata pencarian mereka yang sangat bergantung kepada laut dengan mata pencarian yang lain gitu. Nah, tanpa meninggalkan habitat dan ekosistem mereka sebagai masyarakat pesisir. Nah, itu yang mesti dicari formulasinya gitu loh. Disitulah saya kira memang sensibilitas dan kebijakan lingkungan itu penting. Saya pikir ada dua hal. Yang pertama adalah model komunikasi dengan masyarakatnya seperti apa, karena nggak mungkin orang dicabut ya kan dari habitatnya itu. Sebagai misalnya orang pesisir dia nggak bisa hanya karena misalnya desakan gelombang yang terus-menerus mengancam kampung dia gitu, lalu dipindahin gitu. Itu juga nggak mudah gitu loh. Jadi untuk mengatur atau untuk mendapatkan satu model unit kehidupan baru yang di dalamnya ada ekonomi gitu, ada mempertahankan kebudayaan pesisirnya. Nah, itu memang perlu dialog antara pemerintah dengan komunitas-komunitas itu gitu loh. Dan itu mesti dari sekarang menurut saya. Nah, jadi itu jelas bahwa perubahan yang diakibatkan oleh cuaca, oleh iklim dan perubahan dalam karakter ekologis itu dia mengubah memang. Dan diam-diam dia mengubah dan mempengaruhi gitu kebarataran ekonomi.
masyarakat yang terdampak di situ ya, masyarakat pesisir gitu. Nah ini tentu akan mengubah bukan hanya ekonomi, tapi juga nanti bagaimana pola relasi mereka dengan alam itu juga pasti akan berubah itu. Ya kan mereka mesti menyesuaikan diri gitu, tempat juga jadi menjadi lebih kurang aman gitu ya. Nah itu perubahan-perubahan yang mesti diantisipasi saya kira. Jadi sebelum jadi krisis sosial lebih baik sebelum ini kita bicara model ekonominya apalah ya, tapi dibentuk dulu lah menurut saya satu semacam komunike, semacam forum gitu untuk mengatasi soal ini antara masyarakat lokalnya, masyarakat pesisir dengan pemerintah dan dinas-dinas yang berwenang untuk ngurusin masalah ini. Kami di Bappenas sebenarnya sudah mulai mendorong adanya semacam perubahan paradigma dalam proses pembangunan nasional. Kita mencoba mulai menginisiasi kebijakan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim yang tentunya berorientasi pada 3 aspek kunci ini sesuai dengan Sustainable Development Goals, bahwa kita ingin betul-betul tetap ekonomi kita tetap sustain, kondisi sosial kita juga stabil, dan juga kondisi lingkungan kita juga makin lama makin membaik. Ya, jadi kalau urusan masalah isu bencana ini kan ya kita jangan paranoid lah ya, yang pertama ya. Tetapi kita juga jangan santai juga gitu ya. Karena tadi ya bahwa kita sedang kanker sebenarnya ya, stadium 2 ya. Nah, jadi ya paranoid jangan, santai juga jangan. Kemudian ya kita harus mendukung upaya pemerintah lah ya. Kalau saya lihat yang diurusinya banyak ya, sangat kompleks ya. Daripada kita tidak efektif ngerecokin ya, meskipun lebih baik ya apa yang kita bisa lakukan untuk membantu pemerintah kita lakukan ya. Dan kita percaya bahwa manusia itu ya dibekali oleh inilah kemampuan survival ya. Jadi pada waktu yang tepat semuanya akan tepat, semuanya akan baik-baik saja ya. Mudah-mudahan. Kalau dibilang terlambat, ya mungkin memang terlambat, tapi tentunya harus segera diatasi. Makanya saya bilang better late than never kan. Ya udah, mulai saat ini ya kita harus address ini secara serius. Pemerintah Indonesia bahkan udah jadi prioritas nasional. Pak Presiden sudah bicara di mana-mana. Beliau sangat concern climate change ini, dan itu ya harus diadres secara cepat dan tepat ini langkah-langkah.